Saya tidak sedang mengkritik ya, saya sedang menyampaikan fakta dan seperti saya katakan bahwa itu niatnya baik juga, jadi nggak boleh dihadapi dengan konfrontatif. Kadang-kadang sebagian orang yang merasa lebih moderat, lebih liberal, kemudian melihat yang lain itu sebagai sempit, terbelakang, berorientasi masa lampau. Saya kira tidak boleh begitu juga. Saya mungkin akan menambahkan sesuatu yang barangkali belum tentu disebut oleh yang lain-lain, yaitu pandangan pentingnya sejak awal kita itu mengubah mindset kita tentang persoalan zakat, infak, sedekah di dalam ajaran Islam ya, yang cenderung sangat fikih minded. Saya tidak mengatakan bahwa fikih tidak penting, memang betul bahwa zakat ini adalah salah satu bagian dari rukun Islam, syariah, karena itu pengaturannya oleh ilmu fiqh itu penting. Ya. Nah, cuman masyarakat kan sudah jauh lebih kompleks sekarang. Kita selalu sering bicara tentang pentingnya mendekati segala sesuatu secara multidisiplin. Ya. Dan sebetulnya ilmu fiqh sendiri, ilmu fikih sendiri itu sangat terbuka terhadap approach dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Bagi saya sebetulnya filosofi zakat, terpaksa bicara filosofi ini, filosofi zakat itu adalah pengumpulan dana untuk kepentingan kebaikan masyarakat. Apa saja ya. Al-Quran menyebut 8, itu sudah cukup banyak sebetulnya bagi kita untuk memberi ruang cukup banyak bagi kita untuk bisa menafsirkan itu dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat di mana kita berada. Jadi hampir-hampir tidak ada satu problem sosial atau problem politik atau problem ekonomi yang tidak bisa dijangkau dengan 8 kategori asnaf penerima zakat ini. Ya. Nah, jadi ada apa namanya, ada fisabilillah. Saya sekarang mau masuk kepada salah satu asnaf yang lebih relevan lagi dengan diskusi kita, yaitu tentang mu'allaf, al-mu'allafatu qulubuhum. Ya. Itu seringkali diartikan karena apalagi sekarang ini sudah telanjur istilah mu'allaf itu dimaknai sebagai orang yang baru masuk Islam. Ya. Islamnya baru mulai gitu. Padahal sebetulnya kalau kita lihat dari asal katanya, dan meskipun saya bukan ahli fikih, dari pendapat para imam fikih, itu yang dimaksud mu'allaf, al-mu'allafatu qulubuhum itu boleh muslim, boleh non muslim. Ya. Sekarang ini kan dikesankan harus muslim dan muslim yang baru masuk Islam. Padahal kalau setahu saya para imam itu diskusinya jauh lebih luas dari itu, masih menggunakan kategori fikih, tapi sudah dengan diletakkan di dalam satu perspektif yang lebih luas. Itu para imam fikih mengatakan ada 3 paling sedikit kategori orang yang bisa disebut sebagai mu'allafatu qulubuhum. 1 memang orang non muslim yang baru masuk Islam, ya. Kedua adalah orang non muslim yang diharapkan kebaikannya, atau siapapun sebelum masuk ke non muslim, siapapun yang diharapkan kebaikannya dan untuk keperluan itu dia harus dibayar. Tentu saya tidak bicara penyogokan ya, saya bicara sesuatu yang positif. Ketiga, kelompok orang yang dikhawatirkan keburukan yang timbul dari dia. Jadi 1, orang yang baru masuk Islam, oke. Kemudian orang yang diharapkan kebaikannya dan untuk keperluan itu perlu funding untuk mendukung agar kita bisa memanfaatkan kebaikannya. Ketiga, kelompok orang yang kalau tidak kita bantu itu bisa menjadi sumber keburukan bagi masyarakat.
Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kategori, kalau kita lihat dari kategori al-mu'allafatu qulubuhum, sebetulnya luas sekali yang berhak menerima zakat ini. Termasuk kalau kita mau langsung masuk ke topik ini, menggunakan funding yang kita kumpulkan dari zakat, infak sedekah itu untuk keperluan moderasi, pembangunan masyarakat Muslim yang moderat atau masyarakat secara umum yang moderat, ya. Dan caranya ada dua. Satu, menyalurkan dana ziswaf itu kepada lembaga yang bergerak di bidang pembangunan masyarakat moderat, ya. Atau yang kedua, dengan dengan ruang lingkup tafsir terhadap al-mu'allafatu qulubuhum juga bisa diberikan kepada masyarakat yang kalau kita tidak berikan itu, dia bisa menjadi bagian dari masyarakat yang tidak moderat. Di dalam penelitian kan kita sering dapati bahwa ekstremisme itu datang dari kemiskinan, ya, bahwa banyak masyarakat yang direkrut untuk kegiatan-kegiatan ekstremitas itu atau ekstrim itu adalah masyarakat yang marginal dari segi kemiskinan, ya, dia hidupnya miskin, ya, kemudian tidak terdidik juga, ya. Maka penting sekali kita ini memastikan ada yang disebut oleh Mbak Amel tadi, social justice, agar tidak terbentuk kantong-kantong masyarakat miskin atau lebih luas lagi marginal, yang dari situ bisa lahir orang-orang yang justru akan memperkuat kecenderungan ekstrem di dalam masyarakat, ya, misalnya begitu. Nah, jadi bisa juga misalnya ada kelompok-kelompok tertentu yang kita khawatirkan muncul sikap-sikap ekstrem karena misalnya menganggap ada diskriminasi dan lain sebagainya, ya. Itu juga bisa mendapatkan bagian dari dana-dana filantropi, khususnya saya sengaja bicara tentang dana-dana filantropi Islam yang di Indonesia mungkin membentuk hampir sebagian besar dari dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat, ya. Pengalaman saya terlibat di dalam beberapa organisasi filantropi berbasis agama di Indonesia, gitu ya. Nah, ini saya rasakan, tapi saya tidak sedang mengkritik, ya. Saya sedang menyampaikan fakta dan seperti saya katakan bahwa itu niatnya baik juga, jadi nggak boleh dihadapi dengan konfrontatif. Kadang-kadang sebagian orang yang merasa lebih moderat, lebih liberal, kemudian melihat yang lain itu sebagai sempit, terbelakang, berorientasi masa lampau. Saya kira tidak boleh begitu juga. Masing-masing punya concern sendiri, masing-masing juga punya sumbangan sendiri. Yang lebih longgar, lebih liberal bisa belajar agar tidak agar tidak sampai keliru dari yang lebih berhati-hati. Yang lebih berhati-hati mungkin bisa lebih terbuka wawasannya dengan melihat kenyataan bahwa konteks di mana lembaga filantropi berbasis agama ini sekarang sudah jauh berbeda dengan dibanding sebelumnya. Yang mungkin bisa kita tekankan kepada orang-orang yang masih terlalu berhati-hati itu adalah bahwa kalau dipercayai ziswaf ini merupakan katakanlah pilar ekonomi umat Islam, kalau keadaan sudah jauh berubah seperti sekarang, sementara approach-nya masih terlalu berhati-hati, itu justru dikhawatirkan kehilangan relevansinya. Selama ini kalau yang bergerak di bidang social justice dan tidak berhenti pada yang karitatif, saya tidak bicara karitatif, itu biasanya justru NGO-NGO yang tidak berbasis keagamaan, yang punya visi betapa problem kemiskinan ini terletak di dalam struktur, bukan semata-mata
dalam aspek-aspek mikro bisnis misalnya ya. Nah, saya kira bagi lembaga filantropi seperti ini untuk bisa masuk ke situ, mesti memang harus berani melakukan pembaruan. Nah, mulainya dari mana? Saya kira tadi seperti saya katakan, mungkin saya juga bisa menyarankan di Perhimpunan Filantropi Indonesia, Konve, Lazisnu yang sudah membuktikan diri, atau STF UIN Syarif Hidayatullah yang sudah jelas memiliki visi yang sangat progresif. Menurut saya perlu memberikan alokasi khusus ya, termasuk kalau ada funding besar dari luar negeri dan lain sebagainya, untuk mau masuk ke dalam aspek yang lebih berhubungan dengan infrastruktur sosial ekonomi ketimbang masuk ke bidang-bidang yang lebih mikro yang sudah ditangani oleh banyak filantropi keagamaan yang belakangan ini makin semarak seperti kata Mas Abdurrauf. Jadi saya berpikir harus mulai dari pembaruan teologis. Mas Hilman Latif tadi sudah menyampaikan hal yang sangat menarik. Saya kira tinggal bagaimana caranya itu dibawa ke filantropi kita di Indonesia, dilakukan upaya-upaya sistematis untuk bisa membangunkan kesadaran baru ke arah itu.